depan terlebih dahulu. Jangan mengisi kursi yang di belakang, isilah yang di depan-depan dahulu. Jangan, di depan aja. Di depan dapat makanan lebih banyak. Yuk, mari. Ayo, mari silakan diisi dulu yang di depan. Nanti yang di belakang biar diisi orang lain yang belakangan datang. Ayo, 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 mari. Mari. Kita nggak mulai-mulai loh kalau Bapak Ibu nggak pindah-pindah. Ayo, anak teens, maju ke depan. Biar kalian tidak main handphone, tapi merhatiin seminar. Ayo, maju ke depan. Yang ada di belakang boleh menempati kursinya masing-masing. Tidak boleh ada yang duduk di belakang, harus di depan. Ayo mari Pak Denny, Pak Franklin, mari kita duduk di tempatnya masing-masing. Bapak Renol, Bapak Gunawan, Bapak Handaya, yuk mari silakan duduk di tempatnya masing-masing. Yang masih ada di luar, ayo silakan masuk. Waktu snack time-nya sudah habis, silakan masuk. Yang masih di luar, ayo silakan masuk, yuk masuk. Ayo Bapak Gunawan dan Bapak Handaya boleh duduk. Tidak boleh ada yang di belakang, harus di depan. Oke, sebelum kita mulai seminar kita pada hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Sebelum nanti udah mode-mode serius, jadi sekarang kita mode-mode ceria-cerianya dulu. Mari berdiri semuanya Bapak Ibu semua, kita mau sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Berikan salam kiri kanan depan belakang, semuanya harus dikasih salam. Selamat belajar gitu, bilang selamat belajar. Haleluya. Oke, mari kita sama-sama naikkan pujian ini dan katakan bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Semua di dalam rumah Tuhan. Sebentar, lagu ini bilang katanya mari bersuka cita. Tapi kok saya lihat dari sini masih ada yang cemberut. Ini masih ngantuk atau snacknya kurang jangan-jangan ya. Snacknya kurang ya kayaknya ya. Coba katakan dulu, kita mau sorakan sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Kita menaikkan lagi pujian ini. Mari dengan semangat memuji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah
Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Coba lihat kanan kirinya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri depan belakang dan katakan, Kau sahabatku, Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi, tunjuk yang belum ditunjuk. Kau sahabatku, Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sudah semangat? Sudah semangat? Sebelum duduk kasih tos kanan kiri bilang jangan berhenti belajar. Haleluya. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat datang di acara Reading Bible as a Story. Mana flyernya? Hilang. Oke, sebelum kita mulaikan rangkaian acara kita pada hari ini, saya akan membacakan rundown untuk sepanjang hari ini. Harap Bapak Ibu diingat, tapi mungkin ada juga yang sudah di-share di grup majelis daerah masing-masing. Jam 9 kita akan mulaikan sesi yang pertama sampai jam 10. Dan jam 10 ada waktu 10 menit untuk break. Yang mau ke kamar kecil, ke kamar besar nggak ada, cuma ada kamar kecil aja. Bukan break makan ya, tadi kan udah makan, jadi nanti breaknya cuma ke toilet aja selama 10 menit. Lalu dilanjutkan jam 10:10 dengan sesi yang kedua. Dan jam 11:10 kita akan ada Q&A. Jadi Bapak Ibu selama sesi 1 dan sesi 2 harap sudah menyiapkan pertanyaannya. Ini narasumbernya ini jauh-jauh semuanya. Dari luar luar kota dua-duanya. Yang satu udah jadi Jakarta, yang satu belum. Belum waktunya. Ada waktu Q&A sampai jam 11:30 dan jam 11:30 kita akan break makan siang sampai jam 12:15. Lalu akan dilanjutkan lagi dengan sesi berikutnya sampai jam 1:15 dan jam 1:15 kita akan coffee break selama 15 menit. Setelah itu akan dilanjutkan jam 2:30 sampai jam 2:30 dengan sesi yang terakhir dan ditutup jam 2:30 sampai jam 3 sore ada Q&A lagi untuk menutup seluruh rangkaian Airbus kita pada hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tidak sayang. Kalau di sini tidak kenal malu-maluin.
Jadi sebelum nanti kita memulai, saya akan boleh berdiri pembicara kita. Yang pertama Bapak Pendeta Doni Tatimu. Bapak Pendeta Doni Tatimu adalah seorang pengkhotbah dan pengajar. Hari ini beliau memimpin lembaga pelayanan Lighthouse of Prayer and Worship. Beliau juga menjabat sebagai staf Departemen Pengajaran Sinode Gereja Anugerah Bethesda. Dan pembicara kita yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, narasumber bom kita, Pendeta Gunawan Hartono. Pendeta Gunawan Hartono juga merupakan pengajar Alkitab yang banyak melayani pengajaran dan pendalaman Alkitab baik di ibadah raya maupun kelas-kelas Bible Study. Hari ini beliau menjadi co-pastor di GAB Kelapa Gading dan juga menjabat sebagai staf Departemen Pengajaran Gereja Anugerah Bethesda. Dan for your information Bapak Ibu, ini Airbus bukan pertama kali yang diadakan, tapi Airbus ini sudah yang kelima. Sudah yang kelima diadakan. Tapi yang baru on-site di tempat ini pertama kali. Jadi harap disimak dengan baik-baik, ini seru banget, benar-benar seru banget. Membuka pikiran kita lagi tentang, nah kok jadi happy birthday. Udah lewat happy birthday-nya. Ya ini benar-benar reading Bible as a story ini benar-benar akan membuka cara kita berpikir lagi tentang Alkitab yang selama ini mungkin udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali akan menemukan hal yang baru lagi pada Airbus kali ini. Jadi harap Bapak Ibu bisa menyimaknya baik-baik dan membawa nanti ilmunya disebarkan ke jemaat masing-masing juga di tempat pelayanan masing-masing. Oke, tidak lama lagi dan saya persilahkan untuk sesi yang pertama kita sambut dengan meriah. Bapak Pendeta Doni Tatimu, silakan. Tes. Iya, sejak kapan GAB jadi begini? Buat orang malu saja saya. Ya. Ya, terima kasih buat semua partisipasi dan kontribusi Anda untuk bersama-sama belajar sesuatu yang saya dan Gunawan sudah tekuni sejak dari 2019 atau 2020. Jadi dan saya tahu sangat tidak gampang untuk mengubah sesuatu yang sudah pakem selama ini di dalam kita, tetapi kemudian kita harus berubah dengan sebuah cara pemikiran. Ini bukan cuma sebuah ide yang baru, tetapi ini adalah sebuah prosesor yang baru, cara berpikir yang baru, dan itu tidak pernah gampang. Next, coba punya saya yang slide sudah. Oke. Ini yang pertama kali. Tanggal berapa? Setahu saya 2018. Jadi ini pertama kali saya dan Gunawan untuk buat yang namanya Reading Bible as a Story. Membaca Alkitab bukan sebagai sebuah cerita, membaca Alkitab bukan cerita sebagai cerita. Tetapi kita melihat bahwa Alkitab terdiri dari 66 buku. Dan seringkali kita berkata 66 buku terlalu besar dan terlalu pusing untuk membaca sebab kita tidak pernah mengerti dan tidak melihat kesinambungan antara satu pesan dengan pesan yang lain. Tetapi kalau Anda baca dengan baik-baik, itu yang coba kami presentasikan bahwa setiap buku itu punya tema yang sebenarnya sama, satu tema besar yang sama. Dan mereka mengajarkan kepada kita sebuah kesinambungan mulai dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu. Jadi bukan 66 buku yang punya tema terpisah-pisah dan tidak terkoneksi sama sekali, tetapi setiap 66 buku ini adalah satu bagian utuh yang tak terpisahkan. Makanya kami sebut as a story, sebagai ada satu cerita utama di mana kita menemukannya dalam Kristus Yesus yang mati dan bangkit dan dipermuliakan di sorga dan di bumi. Nah, oleh sebab itu ini yang harus Anda dan saya sadari. Nah, oke, ini saya mulai dulu, next slide.
dari sisi saya melihat bahwa memang ada dua gaya besar. Paling tidak ada banyak, tetapi ada dua gaya besar utama yang sering kali dipakai dalam orang mempelajari Alkitab. Nomor satu kita sebut sebagai systematical theology atau teologia sistematika. Dan nomor dua sebenarnya ada yang disebut sebagai biblical theology. Jadi teologi biblikal. Nah, apa perbedaan utama dari systematical theology? Teologi sistematika dan teologi biblikal. Ini perbedaan utama secara gampang menurut saya supaya jemaat awam pun bisa memahami. Jadi ketika bicara tentang teologi sistematika, maka Anda yang lakukan misalnya, oh Pak, saya ingin ngerti soal keselamatan. Keselamatan itu apa sih? Maka yang kita lakukan dalam sistematika teologi adalah kita mencari semua ayat-ayat yang berhubungan dengan keselamatan. Kemudian kita periksa setiap ayat, kita eksegesi bahasa aslinya apa, konteks jauhnya apa, konteks dekatnya apa. Kemudian kita membentuk sebuah teori-teori berpikir tentang apa itu keselamatan. Jadi kita ambil semua ayat demi ayat, kemudian kita berpikir, oh inilah yang disebut dengan keselamatan. Itu gaya sistematik teologi. Tetapi dalam biblical teologi ketika ditanya keselamatan itu apa? Jawabannya adalah begini. Tunggu dulu, kamu mesti tahu cerita utuhnya. Itu selalu biblical teologi. Kamu harus tahu apa yang dimaksud dengan keselamatan. Apa itu keselamatan? Dari mana asal mula tentang keselamatan? Kenapa tiba-tiba muncul soal keselamatan? Ceritanya adalah begini. Jadi biblical teologi menuntut kita, ini yang paling sulit. Dari tahun 2018 sampai tahun 2025, 7 tahun mencoba memasukkan yang namanya biblical theology, RBAS yang kita sebut Reading Bible as a Story. Susahnya adalah tidak semua jemaat ternyata mengerti Alkitabnya. Ini yang paling sulit. Jadi ketika bicara soal biblical teologi, nomor satu, Anda itu harus khatam paling tidak dengan Alkitab Anda sendiri. Anda tahu cerita Alkitab ini tentang apa dan apa dan apa dan apa dan apa dan apa. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mengerti Alkitabnya, tahu cerita-cerita yang ditulis dalam Alkitab. Sehingga terjadi kesulitan yang sangat besar bagi saya untuk mengajar biblical teologi. Sebab biblical teologi nomor satu syaratnya Anda paling tidak harus tahu isi Alkitab Anda. Sebab ini akan mulai dari awal, kemudian dia tunjukkan sampai akhir. Misalnya, saya beri contoh sama Anda. Saya beri contoh. Misalnya, Kejadian pasal 1, penciptaan manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kejadian 1 ayat 28, ada yang tahu? Tidak ada yang jawab, haleluya. Kejadian 1:28, Tuhan memberkati manusia dan berfirman kepada manusia, laki-laki dan perempuan, hendaklah engkau beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Tiba-tiba kita temukan Kejadian 1:28, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu dan berkuasa. Tetapi kita kemudian tidak menemukan kelanjutannya dan orang tidak banyak membicarakan kelanjutannya. Tuhan berkata, Adam dan Hawa beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu dan berkuasalah atasnya. Di mana cerita itu ada dalam Alkitab? Kalau saya tanya pada jemaat, jemaat tidak pernah tahu. Berarti Tuhan cuma asal ngomong, realitanya mana, kenyataannya mana. Sudahkah Adam dan Hawa beranak cucu? Ya, Adam melahirkan ini, melahirkan itu. Ya oke, bertambah banyak. Mana bertambah banyak? Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Di mana dalam Alkitab semua kata-kata itu muncul? Dan jemaat tidak tahu. Tetapi kalau Anda pergi dalam Kejadian 1:28, sekali lagi sama-sama bilang beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu dan berkuasa. Tapi kalau Anda pergi Keluaran pasal 1 saja, seandainya Anda pergi Keluaran pasal 1, Alkitab berkata, maka keturunan Yakub Israel di Goshen beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi daerah itu. Jelas, ternyata Keluaran 1 adalah kelanjutan dari Kejadian pasal 1. Tapi apakah kita pernah mendengar pendeta khotbah soal ini? Saya pribadi hampir tidak pernah, kalau mau jujur bilang tidak pernah. Karena saya temukan itu pribadi. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Dalam Keluaran 1.
Tuhan berkata, oh berarti waktu mereka di Mesir, mereka beranak cucu bertambah banyak, memenuhi. Tapi Tuhan tidak berhenti di memenuhi. Tuhan berkata, engkau harus berkuasa. Nah, di mana kata berkuasa itu muncul? Kalau Anda jalan sampai kitab Yosua, Anda akan menemukan maka mereka berkuasa, mereka menguasai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Kitab Yosua lah pemenuhan dari Kejadian 1:28. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, maka mereka menguasai tanah itu. Tetapi tidak berhenti di kekuasaan. Yang terakhir mereka harus apa? Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukan Yosua pasal 8, mereka menaklukkan. Baru kata terakhir menguasai muncul di mana? Dalam kerajaan dari Daud dan Salomo. Baru kata menguasai itu muncul. Jadi Anda lihat ternyata Alkitab itu berkesinambungan. Anda tidak boleh lupa sejak dari awal apa yang Tuhan minta untuk Anda dan saya kerjakan. Itulah biblical teologi. Jadi dalam sistematik teologi Anda cari semua ayat, Anda cari concordance, mana ayat yang bicara soal keselamatan, Anda bedah itu arti katanya apa, seperti apa, konteksnya bagaimana, itulah sistematik teologi. Dan ini penting, tetapi ada ingat biblical teologi. Biblical teologi mengajarkan pada kita sederhana, lihat ceritanya dari awal. Apa itu keselamatan? Misalnya saya katakan tadi. Dari mana keselamatan dimulai? Apakah Kejadian pasal 3? Tidak. Keselamatan dimulai dari Kejadian pasal 1. Tuhan menyelamatkan manusia dari bumi yang belum berbentuk, kosong, gelap gulita, samudra raya menutupi lautan. Makanya dalam Alkitab selalu lautan itu bicara tentang kekacauan. Lautan bicara tentang sesuatu yang harus dijauhi oleh manusia. Lautan bicara tentang sebuah kejahatan. Makanya di Mazmur ada kisah naga, Leviatan yang ada di lautan. Mereka harus menyeberangi Laut Merah. Mereka menyeberangi Sungai Yordan. Kenapa ada menyeberangi? Sebab sejak dari Kejadian 1 itu bicara tentang keselamatan dari kekacauan, keselamatan dari kegelapan. Dia membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itulah bicara. Jadi kenapa kita bicara soal baptisan? Oh baptisan bicara tentang orang-orang yang menyeberangi sebuah lautan. Lautan apa? Kekacauan. Di mana bumi belum berbentuk, kosong. Samudra raya menutupi bumi. Gelap gulita di dalamnya. Itu bicara tentang kekacauan. Hidup yang kacau. Hidup keluarga yang kacau. Tuhan mau selamatkan. Bisnis yang kacau. Tuhan mau selamatkan. Emosi yang kacau. Tuhan mau selamatkan. Tidak ada yang bilang amin dari tadi. Cara hidup yang kacau. Tuhan mau selamatkan. Dia membawa keteraturan. Makanya perlu Roh Kudus. Sebab di mana ada Roh Kudus, di situ ada ketertiban. Itu bicara tentang kekacauan. Jadi kita mengerti sekarang. Dia bicara tentang biblical teologi. Nah, saran dari teman saya adalah biblical teologi seperti tulang ikan. Dan sistematik teologi seperti daging yang menutupi tulang ikan. Jadi frame berpikirnya Anda ambil dari biblical teologi. Sistematika teologi tidak bisa keluar dari biblical teologi. Frame berpikirnya ada di sini, isinya, dagingnya ada di sini. Dan saya mendorong Anda supaya yang belajar sistematika teologi, belajar juga biblical teologi. Biarlah biblical teologi dan sistematika teologi seperti kata teman saya Gunawan, saling berjabat tangan di reading Bible as a story. Oke. Kalau mulai pusing, tumpan tangan atas kepala, bilang ya Tuhan tolong ini otak agak encer hari ini sebab Pak Doni mulai aneh. Oke. Next slide. Ampunilah saya ya Tuhan. Oke, next slide. Saya beri, nah Anda lihat bahwa dalam Alkitab ada banyak sekali. Misalnya kata anak. Ada anak Hawa, ada anak Adam, anak Abraham, ada anak Yehuda, ada anak Daud. Dan Tuhan Yesus adalah pengejawantahan dari anak manusia, anak Allah, anak Daud, anak Yehuda, anak Abraham, anak Hawa. Oke, jadi sederhana.
Jadi Anda lihat dalam Alkitab selalu muncul kata anak, keturunan, keturunan, keturunan. Ini adalah sebuah tema besar yang kalau Anda periksa akan sangat-sangat menarik. Saya beri contoh saja supaya saya pernah sampaikan pada Anda. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Tidak ada di slide. Kejadian pasal 1 ayat 26, yang punya aplikasi Alkitab, tolong buka aplikasi Alkitab. Punya buku Alkitab, lebih baik punya buku Alkitab Anda buka. Bagi Anda yang punya handphone, tidak punya aplikasi Alkitab, serahkan handphone Anda, saya baptis ulang handphone Anda. Tapi saya tidak jamin dia bisa bangkit kembali. Oke, dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Apa itu rupa dan gambar Allah? Apa itu rupa dan gambar Allah? Oh, orang tidak mengerti. Ditanya orang Kristen, apa itu rupa dan gambar Allah? Padahal itu adalah definisi yang paling esensial tentang manusia. Siapa manusia? Rupa dan gambar Allah. Makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kalau begitu pertanyaan saya, apa itu rupa dan gambar Allah? Maka orang Kristen akan mulai kebingungan. Tetapi kalau Anda pergi Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, Kejadian 5 ayat yang ketiga, Kejadian 5 ayat ketiga berkata, setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi apa itu rupa dan gambar? Rupa dan gambar adalah anak. Sama-sama bilang anak. Jadi rupa dan gambar adalah anak. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah, berarti Tuhan menciptakan manusia menurut anaknya. Jadi rupa dan gambar manusia adalah menurut rupa dan gambar Allah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti manusia diciptakan menurut sebagai anak Allah. Anda dan saya, makanya oleh Paulus disebut kita adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi Anda dan saya adalah anak-anak. Anak Allah bicara tentang divine, keilahian seorang manusia. Manusia diciptakan dalam keilahian. Sebab kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kata anak Allah bukanlah julukan spesifik untuk Yesus. Anak Allah bicara bukan tentang Yesus sebagai Allah, tetapi anak Allah bicara tentang Yesus sebagai Adam yang terakhir. Manusia sempurna yang tak bercacat celah dan tak berdosa. Keilahian seorang manusia yang sesungguhnya. Sebab Anda lihat semua kita disebut anak Allah. Yang disebut anak Allah bukan cuma Yesus. Kita semua anak Allah. Setuju? Kalau begitu Yesus sama dengan kita. No, ingat baik-baik Kejadian 1:26. Kita diciptakan menurut. Kita jadi anak sebab kita digambarkan, diciptakan menurut sang anak yang sejati itu. Siapa anak sejati? Rupa dan gambar Allah yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Makanya Ibrani pasal yang pertama, Ibrani pasal 1 berkata, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga berkata apa? Ibrani 1 ayat 3, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yesuslah cahaya kemuliaan dan gambar wujud rupa dan gambar Allah yang sesungguhnya. Berarti itu sebabnya kita belajar kenapa ada istilah jadi sama seperti Yesus. Sebab kita memang diciptakan menurut Yesus. Amin. Jadi sekarang Anda tahu, Paulus tidak
tiba-tiba berkata kita harus jadi serupa dengan dia. Tidak muncul tiba-tiba, bukan pemikiran sembarangan dari Paulus. Sebab dia mengerti biblical teologi bahwa Yesuslah anak Allah yang sesungguhnya, gambar kemuliaan Allah yang sejati. Dan kita diciptakan sebenarnya menurut rupa dan gambarnya. Kita diciptakan menurut dia. Makanya Anda dan saya harus jadi sama seperti Yesus. Itulah kemanusiaan kita yang sesungguhnya. 3 orang mulai bilang amin, 4 orang haleluya. Nah apa-apa, saya puas sudah. Dari tidak ada yang bilang amin, 3-4 orang bilang amin, saya sudah puas. Itu dari biblical theology. Mari next slide. Next slide. Anda akan temukan dalam Alkitab ada Yusuf perjanjian lama, Yusuf perjanjian baru. Anda akan temukan ini. Ada Yusuf perjanjian lama punya mimpi, Yusuf perjanjian baru juga diberi mimpi. Ya toh? Yusuf perjanjian baru, Yusuf suami Maria, tunangan Maria, diberi mimpi kan? Sama Yusuf perjanjian lama juga adalah seorang yang diberi mimpi. Yusuf perjanjian lama, karena mimpinya dia dikirim ke Mesir. Untuk apa? Untuk mempertahankan Kejadian pasal 51. Dia berkata untuk mempertahankan kehidupan dari keluarga Yakub. Tetapi Yusuf juga perjanjian baru kita tahu diberi mimpi untuk apa? Membawa pergi Maria sang ibu dengan anaknya supaya mereka diselamatkan dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Herodes. Di sana ada Firaun, di sini ada Herodes. Anda lihat berarti Mesir yang ada di perjanjian lama sekarang sudah ada di Israel pada waktu itu. Jadi yang ketiga, Anda lihat Yusuf perjanjian lama, dari keluarganya, dari keturunannya lahir siapa? Yosua, sama-sama bilang Yosua. Hosea bin Nun atau Yosua yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yusuf perjanjian baru, dari keturunannya lahir Yesus. Yesus bahasa yang sudah tercampur dengan bahasa Yunani, tetapi bahasa Ibraninya kita tahu Yeshua, Yoshua, artinya sama, Allah yang menyelamatkan. Dan sama seperti Yosua yang akan membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, maka Yesus, Yeshua adalah Tuhan yang akan membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan masuk kepada rencana Allah yang sejati. Dialah yang akan membawa kita ke negeri perjanjian kekal buat selama-lamanya. Amin. Senang saya begini, haleluya. Next slide. Next slide. Anda lihat Yakub, Anda akan temukan Yakub adalah seorang penggembala. Waktu ditanya Firaun, apa pekerjaanmu? Dia berkata, aku dan seluruh nenek moyangku adalah seorang penggembala. Kemudian kita temukan Yakub berkata, tetapi aku hidup hanya sekian ratus tahun dan hidupku penuh dengan penderitaan. Kenapa hidup Yakub penuh dengan penderitaan? Sebab Yakub kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Nomor 1 dia kehilangan Rahel ketika Rahel meninggal. Nomor 2 dia merasa kehilangan Yusuf ketika Yusuf dijual ke Mesir. Tapi Yakub berpikir Yusuf sudah mati. Nomor 3 dia kehilangan Benyamin sebab Benyamin disuruh oleh Yusuf untuk dibawa ke Mesir. Dan waktu Benyamin pergi dia berkata, kamu harus jamin Benyamin kembali, kalau tidak hatiku akan mati dan aku akan mati. Jadi dia punya 3 kehilangan besar. Tapi kita tahu Benyamin kembali. Kita tahu bahwa Yusuf yang dia pikir mati ternyata tidak mati. Setuju? Berarti hanya ada 1 kehilangan yang dialami dalam seluruh hidupnya. Apa itu? Rahel yang meninggal. Nah pertanyaannya, di mana Rahel meninggal? Alkitab berkata di jalan persimpangan menuju Efrata, Bethlehem. Dia tinggal di mana? Migdal Eder, menara kawanan domba. Artinya adalah ketika perjanjian baru Yesus lahir, malaikat tidak datang kepada tukang kayu, malaikat tidak datang pada pengusaha, malaikat tidak datang kepada para nelayan, malaikat tidak datang kepada scholars, ahli-ahli agama, malaikat datang kepada siapa? Untuk memberitakan Yesus lahir, para gembala. Dan bukan sembarang gembala, gembala yang ada di mana? Efrata, Bethlehem. Dan secara spesifik Mika berkata, gembala Efrata Bethlehem adalah gembala yang menggembalakan domba di Migdal Eder, menara kawanan domba.
Jangan-jangan Yesus datang bagi mereka yang hancur hati. Mereka yang kehilangan dalam hidup ini. Yesus datang untuk memberi kabar baik kepada mereka yang sementara kehilangan sesuatu dalam kehidupannya. Makanya dalam kematian anak-anak di zaman Herodes, zaman Yesus ketika Herodes membunuh anak-anak, muncul satu nubuatan yang berkata di hari itu benar. Siapa yang menangisi anak-anaknya? Rahel. Kenapa nama Rahel dimunculkan pada kisah kelahiran Yesus? Sebab ini bicara tentang Yakub. Orang yang punya sebuah kehilangan. Harapanmu mati hari ini, tetapi kalau ada Yesus, harapan yang mati akan dibangkitkan kembali. 10 orang mulai amin, 1 orang tepuk tangan, terima kasih. Lebih baik dari tadi. Belum selesai, saya belum mau turun. Kalau begitu, mari kita cari tahu apa cerita, a story atau the story, next slide, yang ada dalam Alkitab. Next slide. Oke, apa itu the story dalam Alkitab? Sebelum saya menjawab ini, next slide. Sebelum saya menjawab ini, saya percaya satu hal. Saya percaya, kembali ke sebelumnya. Sebelum saya jawab ini, saya harus membuat Anda mengerti bahwa beberapa tema Alkitab, tema buku-buku dalam Alkitab, biasanya menurut saya diletakkan di awal dari buku tersebut. Saya belajar dan saya menemukan bahwa untuk mempelajari buku dalam sebuah Alkitab, misalnya untuk mempelajari kisah Rasul, apa tema kisah para Rasul, apa tema daripada Efesus, apa tema dari Hakim-Hakim, apa tema dari buku A, buku B, buku C. Untuk mencarinya seringkali tidak perlu sulit-sulit, sebab sebagian, tidak semua, tetapi sebagian dari tema itu selalu Anda akan temukan, hampir selalu ada di awal dari sebuah cerita. Terlalu cepat, mundur sebentar. Biar aja, what is the story? Oke, di awal dari sebuah cerita. Izinkan saya beritahu pada Anda, misalnya kisah para rasul. Anda tanya, apa tema kisah para rasul? Jawaban saya sederhana, cari kisah Rasul pasal 1. Di sana tertulis apa? Dalam kisah para Rasul pasal 1, Anda akan temukan Tuhan Yesus didekati oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kapan kerajaan Israel akan dipulihkan? Kapan kerajaan Israel akan dipulihkan? Jadi ini pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Nah, selama bertahun-tahun saya berpikir bahwa murid-murid sampai pada waktu itu tidak memahami apa yang coba dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka masih mau bicara tentang pemulihan kerajaan bagi Israel? Kerajaan Israel. Nah, saya salah. Ini menurut saya hari ini saya bertobat, saya salah. Satu, saya percaya mereka mengerti apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan selama 3 tahun setengah. Mereka mengerti. Kenapa saya berkata mereka mengerti? Sebab Alkitab berkata, mereka bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Pemulihan yang dimaksud bisa pemulihan fisik, bisa juga pemulihan rohani. Setuju? Jadi dia bicara tentang pemulihan secara utuh. Yang kedua, ingat baik-baik. Sejak kerajaan Salomo berakhir, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan di utara 10 suku, kerajaan disebut apa? Israel. Tetapi kerajaan selatan 2 suku disebut kerajaan apa? Yehuda. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa sebenarnya kerajaan utara 10 suku sebenarnya sudah terserak di antara bangsa lain. Bahasa hari ini oleh para peneliti Alkitab adalah hilang. Sudah tidak ada. Yang benar-benar ada hanya 2 suku. Kalau mereka mau bicara tentang pemulihan Israel secara fisik, maka mereka akan berkata, kapan engkau memulihkan bukan kerajaan Israel, tapi kapan engkau memulihkan kerajaan Yehuda.
Tetapi mereka tidak bicara tentang kerajaan Yehuda, mereka bicara tentang kerajaan Israel. Sebab mereka bicara tentang Israel yang disebut Paulus dalam Roma pasal 9, 10, dan 11. Sebab hari ini, sebab Israel, dengar baik-baik, Israel sudah terserak di semua bangsa. Dan hari ini orang Israel, pemerintah Israel mengadakan tes DNA. Siapa yang bersedia tes DNA? Dan apabila ada DNA Israel dalam Anda, ada suku Efraim dalam Anda, ada suku Manasye dalam Anda, maka Anda akan welcome, silakan datang ke Israel, jadi penduduk Israel. Anda mau tes DNA? Siapa tahu Anda datang ke Israel, Anda dikasih rumah di Israel, mereka kasihkan Anda pekerjaan dan Anda silakan bekerja. Tetapi sebelum ke sana tolong belajar bahasa Israel. Bahasa Ibrani. Dan ini benar, mereka tes DNA. Kalau ada saja, ada bagian dari Samaria, Anda ini orang Samaria, atau Anda ini dari 10 suku, atau bahkan 2 suku yang ada benih DNA di Anda, maka Anda akan di-welcome oleh mereka. Mereka lagi cari penduduk, tetapi apabila ada bom-boman dan sebagainya, tanggung jawab sendiri. Lumayan loh, kita ke Israel bayar. Sekarang kalau tes DNA kita tidak perlu bayar, tinggal di situ tapi tidak bisa balik Indonesia. Jadi tidak bisa lagi rasa rawon, soto, rendang. Penderitaan orang Indonesia kalau pergi ke Israel cuma satu, makanan. Apalagi kita yang dari Manado, oh Tuhan ampunilah mereka. Saya datang, saya bawa abon cakala, abon roa, penghiburan di masa-masa sukar. Rica harus dibawa, penderitaannya cuma satu, makanan. Jadi Anda lihat, mereka mau bicara tentang sudah terserak. Berarti ketika mereka kembalikan Israel, Israel hanya bisa dipulihkan. Sekarang di mana 10 suku Israel? Di bangsa-bangsa. Kalau begitu bagaimana cara Tuhan memulihkan Israel? Membawa bangsa-bangsa masuk ke dalam Israel yang sesungguhnya. Tuhan Yesus Kristus. Kitalah Israel yang disebut dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Kitalah Israel itu. Dan Tuhan tidak jauh, dia berkata waktunya dia tidak bicara, tapi dia kasih tahu caranya. Caranya bagaimana? Maka Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi bicara soal bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa harus kembali lagi menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. That's the story. Kalau mau tahu Kisah Rasul. Kalau Anda mau tahu misalnya Matius, gampang. Apa yang ada dalam kitab Matius nomor 1? Dia bicara tentang Yesus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud bicara tentang Mesias, raja yang akan datang. Jadi Matius bicara soal Yesus sebagai raja, Mesias yang dijanjikan. Bahkan saya tambahkan pada Anda, dalam Injil Matius Yesus diperkenalkan sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Matius 28 ditutup dengan Tuhan Yesus kemudian mengangkat tangan memberkati murid-muridnya dan berkata, maka aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai. Apa arti aku akan menyertai engkau? Immanuel. Dimulai dari Yesus Immanuel, ditutup sebagai Yesus Immanuel. Jadi Anda lihat itulah Injil Matius. Bagaimana dengan Lukas? Sederhana, kisah Lukas dimulai dari apa? Keluarga dari Sakaria dan Elisabet. Keluarga Sakaria, Elisabet, keluarga apa? Imam. Imam melayani di mana? Bait suci. Sekarang lihat di Lukas, ditutup dengan murid-murid sementara memuji Tuhan di mana? Bait suci, bait Allah. Berarti Anda lihat ya, Injil Lukas memperkenalkan Yesus sebagai imam besar yang sesungguhnya. Dia mulai dari bait suci, dia tutup dengan bait suci. Nah ini yang biasanya saya pakai. Mari coba Anda coba Mazmur, bagaimana dengan Mazmur? Nah coba buka aplikasi Alkitab Anda, Mazmur. Awas, handphone, smartphone tidak punya aplikasi Alkitab, saya baptis.
Kalau Anda pergi ke Mazmur pasal 1, coba cek Mazmur pasal 1. Paling atas, aplikasi Alkitab Anda, LAI, TB. Maka Anda akan temukan di situ jilid 1, Mazmur 1 sampai 41. Ada apa dengan jilid 1? Oh, Mazmur ada jilidnya. Ada jilid 1, Mazmur 1 sampai 41. Kalau begitu saya cek Mazmur 42. Mari pergi ke Mazmur 42. Anda akan temukan Mazmur 42 ayat 1. Lihat paling atas aplikasi Alkitab Anda. Jilid 2. Mazmur 42 sampai 72. Oh, ada jilid 2, belum selesai. Sebab Mazmur ada 150 pasal. Dia baru sampai pasal 72. Sekarang periksa Mazmur 73. Sebab dia tadi berhenti di 72. Sekarang lihat Mazmur 73, jilid 3, Mazmur pasal 73 sampai 89. Oh, ada jilid 3. Oh, sekarang kita periksa Mazmur 90, sebab dia cuma sampai Mazmur 89. Sekarang lihat Mazmur 90 ayat 1, jilid 4, Mazmur 90 sampai 106. Oh, belum selesai, ada 4 jilid, dia sudah sampai 106. Sekarang pergi Mazmur 107, Mazmur 107, Mazmur 107, jilid berapa? Jilid 5, Mazmur 107 sampai 150. Berarti Mazmur ada berapa jilid? Ada satu buku dalam Alkitab yang punya 5 jilid. Anda tidak kenal Alkitab Anda. Ada satu buku dalam Alkitab punya 5 jilid. Selain Mazmur ada satu buku dalam Alkitab yang punya 5 jilid. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Torah. Torah adalah satu buku. Karena terlalu besar, terlalu lebar, terlalu panjang, makanya dibagi 5 buku. Satu buku yang dibagi menjadi 5 bagian, 5 jilid. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Berarti Mazmur bicara soal apa? Mazmur bicara soal Torah. Sebab Mazmur dikumpulkan oleh seseorang di waktu pembuangan Babel. Supaya orang Israel tidak lupa kepada Torah. Maka Mazmur sengaja dibentuk sedemikian rupa menjadi 5 bagian. Nanti Anda periksa, ada bagian di situ ada Daud, ada bagian di mana tidak ada satupun Mazmur Daud di situ. Itu bicara tentang exile. Ketika orang Israel tidak lagi punya raja, maka mereka dibuang dari tanah perjanjian mereka. Dan Anda akan temukan ini bicara soal Torah. Makanya Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat terkenal. Mazmur 1 ayat 1 dia berkata. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri menurut jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan dan yang merenungkannya firman dan siang dan malam. Berarti untuk tahu Mazmur, kenapa? Apa tema Mazmur? Tema Mazmur adalah bicara soal Taurat Tuhan. Berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Torah Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi Anda lihat setiap kitab dalam Alkitab, tema dalam Alkitab, kalau Anda mau tahu, maka Anda pergi umumnya, tidak semua, selalu pergi di pertama. Pergi ke pertama, ada apa di pertama, ada apa di pasal 1, ada apa yang terjadi, apa yang sementara Tuhan kerjakan, apa yang sementara Tuhan lakukan, apa yang sementara Tuhan siapkan. Kalau begitu, what is the story? Apa kisah dalam Alkitab? Sama, pergi ke yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan sorga, langit itu sorga, sorga dan bumi. Kemudian dia berkata bumi, next slide. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu fa wuhu. Orang Jawa gampang hafal kata tohu sama seperti tahu. Orang Manado gampang hafal wuhu sebab persis kata woku. Jadi tahu woku. Gak ada yang suka tahu woku. Pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi. Ada sorga, ada bumi. Kemudian dia bilang, mana yang punya masalah? Bumi belum berbentuk
Kalau begitu sorga sudah ada bentuknya, sorga sudah ada isinya. Bumi yang masih belum berbentuk, bumi yang masih kosong, tohu va wohu, tahu woku. Kalau begitu apa cerita Alkitab? Cerita Alkitab, next slide. Kalau begitu Tuhan, bagaimana Tuhan membuat tohu va wohu belum berbentuk dan kosong. Kata belum berbentuk dan kosong itu muncul bicara soal padang gurun. Dia bicara soal didapatinya dia di suatu negeri padang gurun. Dia di tengah-tengah ketandusan. Kata tandus wohu. Dan auman padang belantara. Ayub 12:24 dan membuat mereka tersesat di padang belantara. Kembali lagi dia bicara soal belum berbentuk dan kosong. Jadi dia bicara soal apa belum berbentuk dan kosong. Kosong yang dimaksud sesungguhnya bukan kosong tidak ada isi. Sebab Kejadian 1 berkata samudra raya. Sudah ada samudra raya? Bumi sudah punya samudra raya? Bumi sudah punya samudra raya sebelum Tuhan mereform. Kejadian pasal 1 sudah ada samudra raya? Sudah. Kejadian 1 ayat 4 berarti bumi sudah punya samudra raya, betul? Berarti sudah ada isi. Tapi masih kacau. Jadi tohu va wohu bicara soal sesuatu yang tandus, sesuatu padang belantara, sesuatu di mana manusia tidak bisa hidup. Itulah neraka dalam dunia ini. Manusia saling membunuh, manusia saling menipu, manusia saling membenci, manusia saling memanfaatkan, manusia saling mengkhianati. Sebuah keadaan yang kacau, sebuah keadaan tanpa hukum, sebuah keadaan tanpa kebenaran. Manusia tidak bisa hidup di situ. Satu keadaan tanpa hadirat Tuhan. Oleh sebab itu apa yang Tuhan lakukan? Next slide. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berjanji Yesaya 45 sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya dan dia menciptakannya sama-sama. Bukan supaya kosong. Jadi Tuhan bilang aku tidak mau bumi itu kosong. Aku tidak mau bumi itu tohu va wohu. Tetapi dia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi Alkitab Yesaya 45:18 berkata bahwa dia akan membuat bumi yang kosong itu sekarang bisa didiami. Ingat tadi saya berkata, bukan berarti tidak ada sesuatu. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dihidupi. Sesuatu di mana Anda tidak bisa tinggal. Kalau Anda tinggal di padang gurun, Anda harus berjuang lebih keras. Anda harus bersusah payah. Dan dia mau supaya kita tidak mengalami itu. Dia berkata, aku akan membentuknya supaya dia bisa didiami. Yesaya 35, dia berjanji padang gurun tohu va wohu, padang belantara kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai, berbunga seperti bunga mawar, dia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, dia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Dia berkata padang gurun, padang kering, padang belantara, tohu va wohu, tempat yang tidak bisa didiami. Satu kali dia akan robah padang gurun jadi kebun bunga. Dia berjanji akan ada bunga mawar Saron yang akan tumbuh di padang gurun. Dan dia akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, pohon-pohon aras Libanon akan muncul dari padang gurun. Dan diberikan kepadanya semarak Karmel dan Saron. Mereka akan melihat the glory of God. Jadi Anda lihat Tuhan mau supaya sorga ini memenuhi bumi. Next slide. Sorga memenuhi bumi. Ini yang Tuhan lakukan. Dia buat sorga hadir di bumi. Kita sebut itu kerajaan sorga.
Ini pendapat saya, Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut saya sorga dan kerajaan sorga adalah dua terminologi istilah yang berbeda. Sorga bicara tentang dimensi yang ada di sana di mana Tuhan ada. Sementara kerajaan sorga bicara tentang kehadiran dan pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Sebab dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Jadi kerajaan sorga, kehadiran sorga, pemerintahan Tuhan di bumi. Di bumi. Orang Kristen cari selamat supaya kalau mati masuk surga. Saya mau berkata biarlah di GAB Kelapa Gading Anda memahami keselamatan. Ya, kita percaya di dalam Tuhan setelah kematian kita bersatu dengan Tuhan. Kita ada di dalam surga. Yang setuju katakan amin. Tetapi tugas kita, Anda sudah belajar kerajaan surga. Tugas kita selama kita masih hidup, kita punya tugas menghadirkan kerajaan surga di muka bumi. Kehadiran kerajaan sorga di muka bumi inilah yang disebut Taman Eden. Kehadiran kerajaan sorga di muka bumi itulah yang disebut Mezbah. Kehadiran kerajaan sorga di muka bumi itulah yang disebut Bahtera Nuh. Sadarkah Anda Bahtera Nuh adalah prototipe mini daripada Taman Eden? Dalam Bahtera Nuh di situ dibuat dari kayu. Itu bicara tentang pohon-pohon. Dan di situ ada binatang, ada pohon, ada binatang, bicara soal taman. Bicara soal tabernakel, sadarkah Anda bahwa ada hiasan-hiasan tumbuh-tumbuhan di ruang maha kudus dan ruang kudus dari tabernakel? Anda lihat itulah gambaran dari Taman Eden, tanah Kanaan bicara tentang Taman Eden, bait suci bicara tentang Taman Eden. Taman Eden kehadiran surga muka bumi bicara soal Tuhan yang diam di tengah-tengah manusia. Next slide. Selesai. Selesai saya. Waktu saya selesai, masih ada 15 menit, haleluya. Tapi inilah tugas Anda dan saya. Apa yang coba disampaikan Alkitab? Alkitab mau menyampaikan kepada kita, hey, tugas kita bukan hanya selamat, tunggu kapan giliran mati masuk surga. Tetapi selama Anda dan saya masih hidup, maka marilah kita menghadirkan kerajaan surga di muka bumi. Lewat apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah. Bagaimana kerajaan surga bisa hadir di muka bumi? Dengan cara buat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu. Sudahkah Anda hidup dalam kehendak Tuhan? Sudahkah Anda lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tolong, saya baru ajar, di tempat saya baru ajar. Ada perbedaan antara panggilan dan pekerjaan. Pekerjaan adalah apa yang Anda lakukan supaya Anda bisa mencukupi kebutuhan hidup Anda. Anda bekerja untuk memenuhi cukupkan kebutuhan hidup Anda. Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda dengan doa dan terima kasih. Beli mie instan tidak bayar pakai terima kasih. Beli mie instan, beli sayur, beli daging di pasar tidak bayar pakai doa. Yang setuju bayar dipakai doa katakan amin. Oh enggak ada. Berarti beli ikan bayar pakai uang. Dan Anda perlu bekerja. Pekerjaan adalah cara kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi panggilan adalah sesuatu yang kita kerjakan yang membuat kita merasa hidup. Feel alive. Anda harus merasa hidup. Inilah panggilan kita. Inilah yang membuat kita hidup. Apa itu? Ketika kita bisa menghadirkan sorga di muka bumi. Masihkah Anda merasa hidup kalau melayani? Masihkah Anda merasa hidup kalau Anda datang ke gereja? Dari tadi cuma satu orang, haleluya, haleluya, haleluya. Yang lain datang ke sini pun terpaksa Pak. Oh saya datang hari ini tidak terpaksa Pak. Sebab habis ini ada makan-makan enak Pak. Masihkah Anda melayani Tuhan merasa live, hidup? Orang tanya sama saya, Pak, tidak pernah merasa capek melayani Tuhan. Saya berkata merasa capek melayani Tuhan pasti ada. Tapi saya tidak pernah burn out untuk melayani Tuhan. Sebab saya tiap kali ada melayani Tuhan, I'm feeling alive. Saya merasa hidup. Teman saya bilang, Doni kamu kalau di bawah mimbar, oh bagaikan domba.
bicaranya pelan, tenang, santai. Tapi kalau di khotbah, di mimbar, singa. Because I'm feeling alive. Saya merasa hidup melayani Tuhan. Dan saya percaya saya sementara membawa kerajaan surga hadir di muka bumi. Dan saya berdoa, you feeling alive. Bilang sama sebelah, ngantuk atau merasa hidup? Oke, saya masih punya 10 menit sebelum memang saya tahu ada sesi Q&A pertanyaan, tapi 10 menit yang tersisa kalau Anda mau tanya Anda boleh angkat tangan supaya kalau Anda tidak mengerti saya selesaikan sesi hari ini. Kalau Anda tidak mengerti saya selesaikan sebelum sesi saya selesai. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau pertanyaan untuk sesi Pak Gunawan, tanya di sesi tanya jawab. Supaya saya tidak perlu jawab di sesi tanya jawab. Oke, ada yang mau tanya angkat kanan. Semua ngerti? Puji Tuhan, antara mengerti semua dan tidak mengerti semua. Oke. Terima kasih Bu Erni. Bu Erni fans saya. Apapun yang saya katakan dia akan bilang mantap. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada sesi saya selesaikan supaya break 10 menit pas jam 11. Oke? Atau saya sudah buat acara sendiri, maafkan saya. Tidak ada? Yuk mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sekarang kami tahu bahwa kisah kami adalah masuk dalam kisah dari Allah Sang Pencipta itu. Kisah sebuah kerinduan dari Sang Pencipta untuk menghadirkan sebuah bumi yang bisa didiami. Bukan hanya bisa didiami oleh manusia, tetapi bisa didiami oleh pribadimu di dalam kami dan di tengah-tengah kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa memang setiap kami yang mendengar hari ini dibangkitkan, hari ini dimengerti bahwa Allah yang berdiam di dalam kami lewat Roh-Nya yang kudus, Kristus ada di dalam hidup kami, adalah roh yang harus kami ngejawantahkan, kami representasi, kami munculkan, kami cerminkan di hadapan orang lain tentang Allah yang punya kerinduan mengasihi manusia dan hidup bersama-sama dengan umatnya. Dan oleh sebab itu tugas kami adalah menghadirkan tempat di mana Tuhan bisa tinggal. Menghadirkan tempat di mana Tuhan bisa diam. Lewat komunitas-komunitas orang yang percaya dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Bukan orang yang saling bertengkar, bukan orang yang saling berkelahi, bukan orang yang saling memfitnah, bukan orang yang saling menusuk dari belakang, bukan orang yang saling mengkhianati, bukan orang yang saling menggosipkan, bukan orang yang saling menjatuhkan, tetapi orang-orang komunitas mesianik, komunitas ilahi yang berkumpul bersama-sama, menolong satu sama lain, mengasihi satu sama lain, menasihati satu sama lain, mengangkat satu sama lain, mempedulikan satu sama lain, mencintai satu sama lain, memampukan satu sama lain, sehingga kami menjadi komunitas ilahi, gambaran dari kasih Bapa kami yang luar biasa untuk semua orang. Hari ini hamba berdoa, biarlah sesi yang akan lanjut, sesi 2 dan seterusnya, Tuhan Engkau pimpin supaya kami mengerti Alkitab kami. Kami mengerti Alkitab kami. Kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Kami mengerti apa yang menjadi kerinduanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi yang kedua, kita akan break selama 10 menit. Bagi ada yang mau ke kamar kecil dipersilahkan. Merenggangkan otot silahkan. Selama 10 menit saja. Jam 10 pas kita akan mulaikan sesi yang kedua. Bapak Ibu jangan lupa setelah sesi 2 kita akan ada Q&A. Jadi harap dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu nggak bertanya nanti Pak Doni dan Pak Gunawan yang akan bertanya.